Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam keadaan satu walafiat ya, dalam mata kuliah pendidikan agama. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah agama, pendidikan agama, yang mana sesi ini adalah melanjutkan ya pertemuan yang kemarin tentang kehidupan beragama ya. Setelah kita kemarin membahas tentang ilmu dalam perspektif agama ya, tentu ilmu itu nanti kita akan kemudian amalkan, akan kita kemudian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum lebih jauh, marilah kita sama-sama buka mata kuliah pada hari ini dengan membaca doa seraya mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Baik, kita minggu kemarin sudah melaksanakan atau membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif agama, yang mana semua agama memberikan panduan, memberikan keharusan bagi umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan tersebut. Kenapa kita harus berpengetahuan? Karena dalam kehidupan di dunia ini ya, ilmu dan pengetahuan adalah modal utama bagi kita manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu kita bisa berbuat kebaikan, dengan ilmu kita bisa menolong orang, dengan ilmu kita bisa tentu berbuat hal-hal yang baik ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang telah diajarkan. Baik, untuk pada pertemuan ini kita membahas tentang bagaimana relasi hidup berbangsa dan bernegara ya. Saya share materinya, teman-teman. Ya, pada pertemuan ini kita membahas pluralitas agama dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ya, tentu kenapa kaitannya dengan ilmu tadi yang saya sampaikan di awal? Karena dengan ilmu itu, ya, dengan pemahaman, dengan pengetahuan terkait dengan kita harus hidup rukun berdampingan, maka itu akan ketika kita dalam praktiknya dalam masyarakat, maka akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang dituntun dengan atau apa yang diperintahkan oleh agama itu sendiri. Baik, sebelumnya teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu prioritas? Ya, betul sekali ya. Jadi prioritas adalah dengan bahasa sederhana ya, kita hidup berdampingan meskipun kita berbeda ya. Plural itu kan jamak ya, atau lawan kata dari mufrad ya kalau bahasa Arab, atau dengan kata dari kata satu begitu. Plural itu kan banyak bermacam-macam begitu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat plural ya, yang sangat beragam, ya, yang sangat multi etnis, multikultural ya, multi agama juga. Ada 6 agama yang diakui resmi di Indonesia ya, yang mana kemudian 6 agama itu membentuk atau mengisi ruang-ruang yang ada di Indonesia. Perlu dipahami juga bahwa Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama ya.
bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, Buddha ataupun negara-negara yang lainnya, bukan. Tapi Indonesia adalah negara republik ya, negara nasionalis yang kemudian dasar negaranya adalah Pancasila. Ya, saya atau teman-teman yang beragama Islam khususnya, meskipun mayoritas ya, tidak kemudian kita bisa menginginkan hal yang lebih, ya artinya mendapatkan hak istimewa tidak. Tetapi bagaimana kita kemudian bisa menerima hidup berdampingan bersama, maju bersama, bekerja sama dan lain sebagainya dengan yang lain yang berbeda agama. Oke. Sebelum saya lebih jauh membicarakan terkait pluralitas yang ada di Indonesia dan kerukunan, saya ingin kemudian kita flashback dulu ke zaman sejarah Islam atau sejarah, ya ini saya sampaikan sejarah Islam ya, nanti ada korelasinya dengan kerukunan. Sejarah Islam masuk ke Indonesia ya, bahwa kemudian Islam masuk ke Indonesia adalah dengan cara jalan damai ya. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan ya, artinya siapa saja yang mau masuk ke Indonesia ya itu pasti lewat laut ya, kan zaman dulu ya belum ada pesawat, jadi pasti lewat laut pasti kalau mau, karena negara kepulauan kita dikelilingi laut ya, entah itu lewat Selat Malaka atau lewat mana, pokoknya lewat laut dulu. Nah, penaklukan ataupun penyebaran agama Islam ketika itu di zaman kekhalifahan Utsmaniyah atau Abbasiyah ya, itu kalau daerah wilayah sekitar Jazirah Arab, kemudian India, Pakistan, itu kan bisa lewat darat. Karena seperti kita ketahui di peta itu ya, kalau kita lihat di peta itu daratannya nyambung dengan wilayah Jazirah Arab ataupun wilayah Madinah atau Mekah, tempat turunnya agama Islam itu sendiri. Tetapi kalau ke wilayah Kepulauan Nusantara, ya ke wilayah Nusantara, ke Indonesia, itu harus lewat laut. Nah, pada waktu itu siapa yang punya armada laut? Kerajaan Islam belum punya waktu itu. Ya, kerajaan Islam yang punya armada laut itu semua Turki Utsmani. Turki Utsmani itu abad ke berapa? Tahun 1200-an, abad sudah ke sini. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian menjelajah ya ataupun berpergian ya, itu kebanyakan pedagang. Nah, yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang, yang kebetulan mereka adalah para ulama juga. Ya. Sehingga pola penyebarannya, pola memberikan pemahamannya itu secara lembut. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu bukan penaklukan, bukan dengan pedang, bukan dengan perang, ya. Sehingga kemudian corak ataupun karakteristik Islam di Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia itu ramah, ya, karena bukan ditaklukkan, tapi lebih kepada dirangkul, didakwai, dinasehati, dibantu dan sebagainya. Nah, sebelum Islam masuk tentu sudah ada agama-agama lain ya yang sudah kemudian mendarah daging pada masyarakat Nusantara seperti Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tentu itu bukan hal yang mudah untuk kemudian merubah keyakinan ya, hal yang sangat sulit tentu karena sudah turun-temurun, sudah ada mendarah daging terkait dengan apa yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, itulah kemudian para wali ya, kalau kita kerucutkan yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa itu kan para wali songo yang kita sebut wali songo itu. Nah, para wali itu beliau mengajarkan ataupun menyebarkan ajaran Islam itu tidak terasa karena beliau kemudian merangkul, menyesuaikan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Tidak kemudian sekonyong-konyong itu haram, itu salah, itu bid'ah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian para wali itu merangkul ya orang-orang penduduk Nusantara pada waktu itu. Saya kasih contoh. Sunan Kudus, ada yang tahu Kudus?
daerah Kudus di Jawa Tengah? Ada yang dari Kudus? Nggak ada ya, oke. Sunan Kudus di Jawa Tengah itu berdakwah begini. Sunan Kudus dalam apa beristihad ataupun berfatwa, kurban itu tidak boleh menggunakan hewan sapi. Ya, jadi ketika itu Sunan Kudus sudah mendapatkan pengikut ya, tapi masih sedikit ya, masih minoritas. Nah, kemudian orang Islam itu kalau sudah masuk Islam itu kan ada, ya bukan wajib ya, ada kesunahan untuk melaksanakan kurban. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan kurban itu cuma 3, kambing, unta, sama sapi. Kerbau itu tidak ada. Ya. Nah, tetapi dengan kemudian ijtihad dan fatwa dan kedalaman pemikiran ataupun pengetahuan Sunan Kudus, memerintahkan umatnya ataupun pengikutnya pada waktu itu, ya orang Kudus di situ, itu berkurban dengan menggunakan kerbau, tidak boleh menggunakan sapi. Ya, padahal di Qur'annya tidak ada. Kerbau itu tidak ada masuk kategori sebagai hewan kurban, tidak. Kenapa alasannya? Karena pada waktu itu, ya, sapi adalah hewan yang paling dimuliakan oleh orang Hindu, bahkan disembah, bahkan dimuliakan, ya, hewan mulia lah, jangan kan disembelih, malah sapi itu dirias, kemudian dicuci bersih, dimuliakan lah begitu. Nah, ikhtiar dari Sunan Kudus itu adalah bagian dari kemudian memberikan toleransi, memberikan pemahaman bahwa kemudian orang-orang yang masih beragama Hindu atau pada waktu itu dengan kemudian welas asihnya Sunan Kudus dengan tidak memberikan atau memfatwakan menyuruh korban dengan hewan sapi, akhirnya mereka tertarik. Oh, Islam tuh damai ya. Oh, Islam tuh welas asih ya, begitu dan sebagainya. Lalu kemudian orang-orang yang lain kemudian tertarik dengan Islam. Ya, selain hal-hal yang berkaitan dengan kasta-kasta ya, karena di Hindu itu kan ada kasta, kemudian ada kasta Brahma, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra, ada 4 kasta yang kemudian. Nah, di dalam Islam tidak ada kasta, manusia itu sama ya, sama derajatnya, sama yang membedakan adalah takwa dan ininya. Nah, itu ya. Itu diantara salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kemudian dilihat dari sejarah tentu ya, dari sejarah sudah ceritakan. Bagaimana kemudian Islam di Indonesia itu sangat menghargai perbedaan, ya, menghargai apa yang ada, yang sudah ada begitu. Saya contohkan satu lagi ya. Orang Jawa itu, ya, ketika ada saudaranya yang meninggal, ya, ketika sebelum Islam, itu malamnya itu mereka itu kumpul, kemudian mereka minum minuman keras, ya, minum khamr, kemudian mereka sambil main remi dan lain sebagainya. Begitu Islam datang, Islam masuk, ketika ada saudaranya yang meninggal, kumpul-kumpulnya masih dibolehkan, silakan kumpul-kumpul. Araknya atau khamrnya diganti dengan kopi, diganti dengan sirup atau yang halal. Kemudian main kartunya itu diganti dengan membaca doa, tahlil, membaca surat Yasin dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian orang-orang Jawa pada waktu itu, oh ya sama ya, cuma diganti ininya aja begitu. Jadi mereka kemudian tidak kaget. Coba kemudian kalau mereka pada waktu itu para wali songo itu kemudian langsung mengharamkan, tidak boleh kalau ada teman saudaranya yang meninggal malam nggak boleh kumpul, karena kalau kalian kumpul pasti minum keras, pasti main kartu, main judi dan sebagainya. Tidak, tapi Wali Songo dengan strategi dakwah yang sangat luar biasa, ya, merangkul, bukan memukul, ya, itu kemudian bisa memasukkan ajaran-ajaran agama Islam tanpa terasa. Ya, ada contoh lagi bagaimana Sunan Kalijaga ya dengan wayangnya, ya,
Jadi dengan melakukan pementasan wayang, ada waktu itu para penduduk Jawa itu sangat suka sekali dengan wayang, ya. Kemudian wayang itu menjadi media untuk menyebarkan agama Islam, ya. Dengan syarat orang-orang yang mau melihat wayang itu harus masuk dulu, istilahnya wudhu dulu, ya. Tiketnya wudhu, ya, diajarin. Kemudian baca 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian mereka boleh menonton wayang itu oleh sang wali, ya, wali Sunan Kalijaga, ya, waktu itu. Nah, itu teman-teman di antara contoh yang kemudian contoh-contoh, ya, bagaimana kemudian Islam masuk Indonesia. Kenapa saya sampaikan dari jauh, ya, sejarah Islam masuk ke Indonesia? Karena ini berkaitan dengan kemudian corak dan karakteristik orang Islam dan orang Islam di Indonesia itu sendiri, ya. Bagaimana kemudian kita hari ini memang menjadi negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya. Padahal kita jaraknya jauh dari Arab, ya, tempat Islam itu turun, ya. Kemudian apalagi, ya, pokoknya jauh lah begitu. Jaraknya jauh, dengan Nabi juga tidak ketemu, ya, dengan Rasul Muhammad SAW tidak ketemu. Nah, tapi kemudian kita menjadi mayoritas, ya, kita menjadi orang Islam yang bisa bisa berbeda dengan orang-orang Islam yang di sana, ya, karena itu cara masuknya itu tadi, ya, yang saya sampaikan. Nah, oke, ya, teman-teman. Jadi hari ini kemudian kita mewarisi pemahaman ajaran agama Islam yang damai, yang merangkul, yang tidak judgement, kamu salah, kamu sesat, kamu kafir, bid'ah, ya, neraka, tidak seperti itu, ya, seperti yang sudah diajarkan para wali songo. Nah, itu karakteristik orang-orang kita itu begitu. Jadi rukun dengan siapa saja yang ada di lingkungannya begitu, ya. Karena Islam mengajarkan bahwa orang Islam itu adalah orang yang tetangganya selamat dari tangan dan mulutnya, ya. Artinya kalau tetangganya tidak nyaman, tetangganya kemudian memusuhi, ya, tetangganya dan lain sebagainya, artinya ada yang salah dengan apa yang kita pahami dari agama kita itu sendiri. Ya, oke. Kita masuk ke materi, ya, teman-teman. Terkait prioritas dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya. Oke. Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris dan historis, ya. Tadi saya sudah terkait dengan historis, ya. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa di wilayah Kepulauan Nusantara hanya agama Hindu dan Buddha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di Pulau Jawa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi sebelum Islam masuk itu sudah ada masyarakat penduduk Nusantara sudah memeluk agama atau ajaran Hindu Buddha, ya, sudah sangat jauh lebih lama, ya, begitu. Nah, sebagai bukti, ya, adanya Candi Prambanan, ya, Candi Borobudur, ya, teman-teman tahu, ya, sudah pada ke sana? Oh, ada yang belum, oke. Ya, itu adalah saksi sejarah atau bukti yang paling otentik, ya, mengenai hal tersebut. Jadi adanya monumen yang luar biasa yang Borobudur itu, ya, Candi Buddha terbesar di Asia Tenggara gitu, yang sangat besar sekali itu merupakan bukti bahwa ajaran agama Buddha itu sudah sangat lama bercokol di Indonesia gitu. Artinya dianut oleh penduduk wilayah Nusantara ini, tentu sebelum Islam masuk, ya, karena Islam masuk belakangan. Nah, setelah dua agama itu berkembang, ya, Hindu dan Buddha di Nusantara, bahkan keyakinannya sudah mengakar di tengah masyarakat, kemudian barulah masuk agama Islam melalui perdagangan yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ya, terkait dengan itu. Nah, kemudian memperhatikan kondisi keberagaman di Indonesia yang majemuk dan juga dibandingkan dengan kondisi keberagaman di negara-negara lain yang agak berbeda, maka studi agama atau religious studies, ya, di Indonesia terasa sangat urgent, sangat penting dan mendesak untuk dikembangkan. Nah, jadi memang ya, secara keilmuannya, secara akademik, ya, memang kita belum menjadi kiblat terkait Islamic studies, ya, atau religious studies, ya.
masih ya wilayah Timur Tengah lah ya, Mesir, ya Al Azhar, masih menjadi kiblat untuk religiusitas ini. Tetapi kita yakin ya, atau kita optimis bahwa kemudian nanti di Indonesia adalah menjadi kiblat orang-orang yang ingin belajar terkait dengan Islam, terkait dengan agama, ya, karena di sini bukan hanya Islam ya yang ada, tetapi Kristen, Hindu, Buddha semua diberikan ruang, semua diberikan kesempatan yang sama ya di dalam negara ini. Artinya kerukunan dan berdampingannya itu pasti ada, karena ada yang berbeda. Berbeda dengan mungkin negara-negara Timur Tengah yang hanya menganut satu agama, yaitu Islam misalkan ya. Dan lain sebagainya, itu kan kita tidak, artinya mau tidak dinamis lah. Kalau di Indonesia pasti dinamis. Nah, kita optimis bahwa kemudian kita nanti ada menjadi negara tujuan untuk orang-orang yang ingin memahami ajaran agama Islam, ya, tentu dengan sejarah, budaya, dan juga geografis yang seperti ini ya, Nusantara, begitu. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan kerukunan ya, tadi saya sudah sampaikan. Mungkin coba siapa di antara teman-teman ini yang punya tetangga yang non Muslim, ataupun ada di sini temannya yang ketika di beda kelas ya, ini kan karena kelas agama ya. Oh, ini ada yang ini ya? Iya, punya tetangga yang berbeda begitu ya. Siapa? Ada ya? Oke, ini aja di kelas ini sudah berbeda ini ya. Oke. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan perspektif agama Islam ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi terkait dengan dengan saudara kita, teman kita yang kebetulan berbeda dengan kita ya, teman kita itu. Baik. Dalam Quran ya, dalam agama Islam, ayat yang sering dikutip berkenaan dengan kebebasan beragama adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam agama ya, la ikraha fid din. Ya. Tidak ada paksaan dalam memasuki ajaran agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul ataupun ikatan tali ya yang amat sangat kuat yang tidak akan putus ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya ataupun sebab turunnya ayat ini ya. Jadi Quran itu turunnya ayat itu ada dasarnya atau sebabnya, ada ceritanya begitu. Nah, pada waktu itu ceritanya begini. Sebelumnya ayat ini turunnya, sebabnya turunnya begini. Jadi ada seorang bapak ya, kemudian sudah memeluk Islam, namanya Hasin Al-Khajraji. Ya, sahabat Nabi nih, sahabat Nabi ya, orang teman Nabi. Nah, dia mempunyai anak ya. Nah, anak ini belum memeluk Islam. Nah, kemudian bapaknya ini Hasin Al-Khajraji ini memaksa anaknya untuk segera memeluk Islam dengan paksaan, dengan pedang. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan saya bunuh. Ini paksaan bapak atau orang tua kepada anak. Kemudian turun ayat ini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, artinya apa? Bapak, orang tua kepada anak saja dalam hal agama ini ya, memaksa kemudian untuk masuk kepada Islam itu tidak boleh. Apalagi orang lain yang tidak kenal. Tetangga aja bukan, sepupu aja bukan, ya, saudara bukan. Kemudian kita ujuk-ujuk dakwah, kemudian dengan pedang masuk Islam. Kalau enggak, saya bunuh gitu. Itu sangat nggak boleh, ya. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah ketika itu tadi ya, seorang bapak atau orang tua memaksa anak untuk segera masuk Islam. Itu tidak boleh, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama atau masuk dalam beragama Islam. Ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa dulu Nabi juga ketika setelah dari Mekah ya hijrah ke Madinah, nah itu di Madinah itu Nabi ternyata tidak seluruhnya penduduk Madinah itu pada waktu itu, ya ketika Nabi hijrah
itu beragama Islam. Ya, ada Yahudi, ada Nasrani ya, dan lain sebagainya, penganut berhala, musyrikin. Nah, ketika itu Nabi dengan bijaksana ya, tidak membentuk negara Islam, ya, tapi membentuk negara Madinah, ya, yang kemudian keluar sebuah konstitusi ya, kalau kayak kita Pancasila itu dasar negara atau dasar ini namanya Piagam Madinah, ya. Ada 49 pasal ya, saya tidak hafal apa saja, tetapi ada satu poin yang terkait dengan kerukunan ya, kerukunan antar umat beragama. Jadi di situ salah satu poinnya adalah siapapun warga Madinah ya, tidak itu pandang Islam, Kristen atau Yahudi ya, sama di hadapan hukum. Artinya ketika siapa saja melakukan kesalahan ya, itu sama dihukum. Gitu ya. Jadi tidak mentang-mentang orang Islam atau waktu itu mayoritas kemudian seenaknya kalau salah tidak dihukum, tidak. Tetapi Nabi sudah membuat undang-undang ya, peraturan yang bahwa Madinah adalah negara ya, negara Madinah bukan negara Islam ya, yang kemudian semua warganya ya itu memiliki hak dan kewajiban yang sama ya terhadap negara itu, ya bayar pajak ya, kalau salah ya sama-sama dihukum ya, tidak pandang agamanya. Nah, itu Nabi sudah menerapkan fondasi bagaimana kemudian hidup rukun beragama yang berbeda ya. Nah, Indonesia ya dengan oleh para pendiri bangsa ya, founding fathers kita itu sangat luar biasa ya. Meskipun pada waktu pembentukan negara itu, pembentukan dasar negara ya, banyak sekali pertentangan perdebatan ya antara Muslim dan juga khususnya non Muslim ya, yang khususnya dari wilayah timur ya, wilayah Maluku, wilayah dan sebagainya, pokoknya wilayah timur yang non Muslim ya, Nasrani waktu itu. Nah, tetapi kemudian setelah berkaca kepada ajaran Nabi itu di Madinah itu, yang Nabi saja mengajarkan bahwa kemudian ketika hidup berbeda itu tidak masalah ya, artinya dalam sebuah konstitusi itu tidak jadi Nabi tidak mengajarkan ataupun memerintahkan membuat negara Islam, tidak ya, tidak ada perintah untuk membuat negara Islam, tidak. Bentuknya apa saja silakan, yang penting pilar-pilar keagamaan itu bisa dilaksanakan, bisa dijalani dengan damai, dengan tenang ya. Itu yang kemudian dijadikan landasan ya untuk kemudian para founding fathers kita itu membentuk negara Pancasila sampai hari ini ya. Jadi teman-teman beruntunglah, bersyukurlah ya, kita tinggal di Indonesia, kita dilahirkan dan tinggal di bumi Indonesia yang tercinta ini ya, bahwa kemudian hari ini banyak isu-isu yang miring terkait dengan agama Islam, terkait dengan kerukunan ya, sebisa mungkin kita kemudian bisa menangkis ataupun minimal ya tidak menambah kericuan itu ya. Lanjut. Ajaran Islam tentang perbedaan pemahaman agama dan sikap umat Islam terhadap agama non-Islam dan Muslim ya. Sikap menghormati terhadap agama lain merupakan akibat wajar dari sistem keimanan sendiri. Artinya dan sesungguhnya ini surat Qurannya, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid bersama selain Allah. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, ada pula yang di antaranya orang yang telah dipasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Ya. Jadi Allah sendiri tidak melarang kita itu bermasyarakat dengan orang yang tidak sepaham ataupun tidak seagama dengan kita, selama tidak orang itu tidak memusuhi kita ya, ataupun tidak saling bermusuhan begitu. Jadi kalau teman-teman kebetulan tetangganya di rumahnya, lingkungannya ya bermacam-macam ya, ada yang Hindu, Buddha ataupun Kristen, Katolik ya, disyukuri saja. Itu adalah keindahan ya, karena berbeda itu indah ya. Yang penting kita bisa ya menjalankan peribadatan masing-masing. Ingat ya, kita itu dalam agama, dalam Islam ya, dibolehkan untuk bermuamalah, bermasyarakat
dengan siapapun, sekalipun dengan orang yang tidak beragama. Itu ini dianjurkan. Kalau urusannya urusan bermasyarakat seperti kerjasama, kemudian berdagang, ya, bekerja sama, ya, membangun, ya, pokoknya dalam hal kemasyarakatan lah, dalam hal duniawi. Tetapi, ya, ketika urusannya adalah urusan ibadah, akidah, keimanan, kepercayaan, itu kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, ya. Bagiku, agamaku, bagi kalian, ya, agama kalian, ya, masing-masing kita kalau udah urusannya agama, keyakinan, kepercayaan, ya, dan lain sebagainya itu, ya. Jadi lakum dinukum, bagiku, agamaku, bagi kalian, ya, karena kalian itu kan banyak, ya, bukan kamu, kalau kamu itu satu, kalian, ya, bagi kalian agama kalian, ya. Jadi tidak ada kemudian kita apa ya, dalam artian saya nggak mau berteman karena misalkan dia non muslim, nggak begitu, nggak ada begitu, agama nggak ngajarin seperti itu. Kita ngajari eksklusif, ya, kita agama Islam itu inklusif, kita terbuka terhadap semuanya, selama sekali lagi kita tidak saling bermusuhan, ya, ataupun kita tidak kemudian atau mereka tidak memusuhi kita misalkan, begitu, ya, itu teman-teman. Kemudian nah ini, ya, pluralitas adalah kemajemukan, ya, bermacam-macam yang didasari oleh keutamaan atau keunikan dan kekhasan. Pluralitas tidak akan disematkan kepada situasi cerai-berai dan permusuhan, tapi harus ada kesatuan. Nah ini, ya, jadi plural itu harus satu tapi beda-beda begitu, bukan satu tapi sama. Kalau satu sama kan bukan plural namanya, satu jenis, ya, gitu. Jadi ya ini Indonesia ini gitu, contohnya, ya, ya. Jadi apa? Nah, ini yang paling penting nih, pluralitas adalah sunatullah dalam penciptaan manusia. Allah menjadikan perbedaan satu sama lain. Padahal akhirnya manusia merupakan satu keturunan dalam satu nenek moyang, ya, yaitu Nabi Adam. Agama Islam merupakan satu kesatuan, tetapi ketika menghabiskan dalam beribadah punya cara yang berbeda-beda. Nah, jadi adanya perbedaan kita itu, ya, adanya pluralitas itu karena Allah yang mau. Allah mau kita berbeda kok. Kalau Allah mau kita sama, satu agama, satu bangsa, satu suku, satu warna kulit, itu bisa, sangat bisa. Tetapi Allah mau kita berbeda. Buat apa? Buat kita, agar kita saling mengenal, agar kita saling bisa bekerja sama dan sebagainya, agar kehidupan kita itu harmoni, lebih indah. Karena berbeda itu kan indah, begitu, ya. Jadi adalah mengingkari, ya, sunatullah ataupun mengingkari kemauan Allah kalau kita itu tidak menerima perbedaan. Ya, kita maunya yang sama-sama saja, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus bersama-sama dengan yang berbeda sekalipun, ya. Itu teman-teman. Terakhir, ya, kehidupan yang pluralistik, ya, termasuk dalam hal beragama, ya, merupakan sunatullah atau sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan ketentuan Allah, ya. Hal ini merupakan realitas dan sekaligus tantangan bagi manusia bagaimana kita dapat hidup dengan baik dalam suasana yang berbeda, ya. Pluralitas dalam bidang agama seringkali menunjukkan tensi yang lebih kuat dan berdampak lebih kuat dalam persatuan kehidupan manusia Indonesia jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang politik, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya garis bawahi, ya, apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini, bahwa pluralitas ataupun perbedaan adalah merupakan ketentuan dari Tuhan, dari Allah, ya, karena Allah mau kita berbeda, ya. Maka kemudian apa tugas kita? Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik, tentu, ya. Bagaimana kita bisa tidak kemudian bercerai-berai, tidak kemudian saling bermusuhan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi umat manusia atau umat yang bersatu, ya. Artinya bersatu itu dalam arti kita dalam hal kemasyarakatan, ya, kita bisa kemudian bersama-sama dan maju bersama, begitu, ya. Dalam Islam juga ada tiga ukhuwah atau tiga persaudaraan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua
ukhuwah watoniyah atau ya persaudaraan sesama bangsa ya, kita satu bangsa satu negara Indonesia. Yang ketiga ada ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Kalau dia masih kelihatan manusia, itu saudara kita. Ya, kata Imam Ali Imam Ali Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, mengatakan bahwa mereka yang bukan saudara seagama adalah saudara sesama manusia. Ya, jadi semua saudara kita. Jadi teman-teman jangan kemudian kita membedakan karena agama, karena budaya, karena warna kulit ya dan lain sebagainya, tidak ya. Ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus siap kemudian bersikap inklusif, terbuka ya. Artinya yang penting dia itu tidak memberikan efek negatif ataupun dia tidak kemudian memusuhi, mencelakai dan sebagainya. Ya, kita harus menerima semuanya. Ya, itu teman-teman ya, terkait dengan materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah tadi ya sudah saya sampaikan bahwa oh ya satu lagi terkait dengan apa ini, memang isu agama ya atau isu keberagaman ini memang sangat sensitif ya, artinya kita akan sedikit bertegang ya ataupun apa ya bahasanya ya bersih tegang lah kalau masalah ini. Nah mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ada pertanyaan teman-teman, bagaimana menyikapi tuduhan agama Islam adalah agama yang keras dan teroris? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Begini, memang Pak hari ini kita sudah sangat familiar ya, ataupun sudah mungkin sering sekali kemudian mendengar adanya tindak-tindak ekstremis ya, atau teroris, bahkan ya teroris ya yang kemudian sudah melampaui batas dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dengan melakukan bom bunuh diri, melakukan tindakan terorisme dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang bersih ya. Kalau ada kemudian berita yang memojokkan, menjelek-jelekan Islam, berarti itu adalah apa? Pemeluknya, orang-orangnya yang salah, orang-orangnya yang kemudian nyeleneh, yang kemudian tidak ini. Islamnya tetap tinggi, Islamnya tetap bersih, tapi memang oknumnya ya yang kemudian salah begitu. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Untuk level kita yang masih belajar agama, ya, mari kita sama-sama kemudian bisa memantulkan, mencerminkan kita itu sebagai Muslim yang baik, ya. Kita rajin beribadah, kemudian kita rajin berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian kalau di lingkungan kampus, teman-teman bisa sopan, bisa ramah, murah senyum, ya, menghormati guru, dosen, menghormati sampai OB, sampai tukang jajan ya, atau tukang kantin, ibu kantin atau bapak kantin. Cerminkan itu, ya, sehingga kemudian orang akan menilai, oh si A tuh orang Islamnya, oh iya dia baik, ya, dia rajin, ya, dia ramah, dia sopan dan sebagainya. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian kita bisa lakukan. Jadi sehingga kemudian Islamnya itu akan terangkat karena melihat pemeluknya, oh pemeluk Islam itu ramah ya, oh pemeluk Islam itu toleran ya, oh pemeluk Islam itu rajin ya dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam yang kemudian mudah-mudahan dengan kita seperti itu ya, berbuat baik itu akan memantulkan ya ke ketinggian Islam dan kedamaian Islam itu sendiri ya. Itu ya mungkin cukup ya teman-teman ya. Baik,
Kita ketemu minggu depan ya, dengan jam dan jadwal yang sama. Nanti kita bisa tugasnya jangan lupa dikumpulkan ke e-learning ya, jangan lupa teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa sama-sama dengan dalam hati. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.